Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat kasih karunia yang masih melimpah Kau berikan kepada kehidupan kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Songon nagali-gali. Selamat hari Minggu. Inilah kita orang Batak ya. Terlalu sulit kita atau pelit kita kepada suara kita. Percayalah, ketika saya katakan sekali lagi selamat hari Minggu, pasti yang kerasan suara kita. Setuju doamu di sini? Setuju? Atau mau setuju doamu dang pala biar udokon selamat hari Minggu. Kadamang dok dainang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk kepada pembacaan firman kita pada minggu hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri sesuai warta yang telah dibacakan tadi. Saya sendiri, Yakob Rendi Adiputra Aritonang. Orang tua, mama saya Boru Siombing. Saya tinggal di gereja ini juga sebagai anak dari koster gereja kita. Jadi status kami sekarang lagi magang atau menunggu penempatan panggilan dari pusat. Jadi kami bertugas di distrik 22 Riau, Resort Kampar, HKBP SP2 Sukamulia. Sudah melayani kurang lebih 1 tahun 3 bulan di sana. Jadi sekarang ini saya diberikan kesempatan daripada pendeta resort, Amang Pendeta Marjuni, Amang Pendeta Fungsional dan juga Bible Pro beserta para halado. Saya mengucap syukur, berterima kasih telah memberikan saya waktu untuk memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita masuk kepada pembacaan firman yang tertulis dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan di tengah-tengah kita sambil kita mengikutinya dalam hati kita. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi topik atau tema kita pada minggu hari ini yaitu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di bahasa Batak dikatakan rimpas jalahobas tunasa ulaon nadinggan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam konteks kemajuan zaman sekarang ini, tidaklah mudah bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sama seperti yang menjadi tema atau topik kita pada minggu hari ini. Mengapa demikian? Faktanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam dunia sekarang ini yang sangat begitu cepat perputarannya, sehingga nilai-nilai rohani yang seharusnya kita hidupi sebagai orang yang beriman dengan perintah menjalankan ajaran firman Tuhan malah menjadi dikesampingkan, bahkan sampai ditinggalkan. Dan kebenaran seolah-olah tidak lagi mempunyai tempat di dunia ini. Jadi pada suatu ketika ada seorang remaja menjumpai seseorang pelayan. Dia mengatakan, "Amang, sekarang ini kalau hidup kita terlalu jujur, orang akan mengatakan kita bodoh. Kalau kita mau menolong orang, kita akan dicurigai. Dan kalau kita mau hidup dengan kudus, orang akan mengatakan kita sok suci." Dari pernyataan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau dijelaskan? Apa maksudnya? Gambaran seperti itulah yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini. Banyak lagi orang yang tidak mau menjalankan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi kejahatan menjadi hal lumrah di dalam kehidupan, di dalam dunia sekarang, zaman sekarang ini. Sehingga kita malu dan enggan ketika kita berbeda dari orang yang banyak tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi kabar baiknya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan sudah mengetahui semuanya itu. Semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan masa yang akan datang, Tuhan sudah mengetahuinya dan memberikan kita sebuah panduan dalam kehidupan kita tentang bagaimana cara kita agar tetap berdiri dengan teguh di tengah-tengah dunia yang menyesatkan, di tengah-tengah dunia yang sangat kacau. Tidak ada lagi begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang menghampiri kita, yaitu Tuhan Yesus memberikan kita panduan melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita boleh diajak dan diajarkan melalui firman Tuhan kali ini, yaitu nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu si Timotius. Begitu juga dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, kita mau diajak dan dinasihati melalui firman Tuhan kali ini.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pertama dikatakan di ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kata yang pertama dikatakan Rasul Paulus di suratnya ini, yaitu tetapi engkau. Ini merupakan salah satu sebuah kalimat perbandingan. Karena kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari ayat-ayat sebelumnya atau ayat sebelum ayat 10 ini, Paulus menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada kehidupan akhir zaman. Yang cinta akan dirinya sendiri, yang sombong, tidak taat lagi kepada orang tua, tidak tahu lagi caranya berterima kasih, dan hidup dengan kenajisan. Tetapi di ayat 10, Paulus berbalik kepada Timotius dengan mengatakan, tetapi engkau berbeda. Di tengah-tengah dunia yang jahat, masih ada orang yang hidup dengan kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang jahat, masih ada orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti Timotius yang mengikuti pelajaran dan teladan hidup seorang Rasul Paulus. Dia tidak hanya mendengar tetapi meneladani dalam kehidupannya. Demikianlah dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebagai pengikut Kristus, di tengah-tengah keluarga, anak atau orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah gereja, hendaknya kita tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi melihat bagaimana kita hidup. Karena hidup kita adalah khotbah yang terbuka. Hidup kita adalah khotbah yang sejati. Oleh sebab itu, ada seseorang yang berkata kepada muridnya, seorang guru berkata kepada muridnya, aku ingin kamu belajar bukan dari perkataanku, tetapi dari caraku menanggapi masalah. Karena disitulah iman nyata terlihat. Iman nyata terlihat bukan melalui teori, tetapi bagaimana prakteknya dalam merespon kehidupan. Yang berikut, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Ini merupakan 3 kota. Paulus menceritakan bagaimana dia mendapatkan penganiayaan di waktu dia dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di 3 kota tersebut. Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Tempat di mana ia diusir, tempat di mana dia dianiaya, tempat di mana ia dilempari batu hingga hampir mati. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus tidak berfokus pada penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Melainkan, Paulus sendiri berfokus pada kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang perlu kita melihat, yang perlu kita ketahui, bahwasanya orang yang benar tidak selalu dihindarkan dari segala persoalan. Orang yang hidupnya benar tidak akan selalu dihindari dengan segala penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan badai,
Tetapi kadang Tuhan tidak menghentikan badai. Dia justru berjalan menemani kita melewati badai tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang misionaris yang bernama David Livingstone yang melayani di Afrika, dia pernah berkata demikian, "Aku tidak takut akan bahaya. Aku hanya takut berjalan tanpa Tuhan." Jadi dalam kehidupan dia dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, di dalam pelayanannya dia tidak pernah takut. Dia hanya takut jika Tuhan tidak ada di tengah-tengah dia. Dia sanggup mengatakan itu, padahal di dalam dunia pelayanannya dia pernah diserang oleh singa. Dia juga pernah terjangkit sakit malaria berkali-kali. Tetapi dia tetap berkata kepada Tuhan, "Tuhan yang telah memanggilku dan Tuhanlah yang memeliharaku." Iman seperti itulah yang dimiliki Paulus. Dan inilah yang mau diajarkan juga kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Mungkin dalam kehidupan kita sering diperhadapkan oleh persoalan-persoalan, baik dari segi keluarga, perekonomian, atau apapun itu yang ada dari dalam diri kita atau dari luar dari kita, kita menganggap diri kita sendiri. Kita menganggap tidak ada lagi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan kali ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau diingatkan dan mau diajarkan untuk membentuk karakter iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita menjalani pergumulan kehidupan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Inilah iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus tadi. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 12 dikatakan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Di ayat ini merupakan sebuah ayat yang sangat keras, tetapi sangat jujur faktanya dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang hidup dalam Kristus, orang yang percayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan berarti dia akan bebas dari segala persoalan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Sebaliknya, Paulus berkata, setiap orang yang mau hidup benar akan menghadapi perlawanan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Apalagi kita tahu berita-berita viral yang terjadi di media-media sosial. Adanya penggusuran rumah ibadah, pembubaran orang beribadah, sehingga kita mempertanyakan bagaimana sebenarnya iman kepercayaan kita. Bagaimana sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu? Kenapa tidak ada perlawanan? Kenapa tidak ada seperti pertolongan ketika kita sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus Kristus ada penganiayaan? Melalui firman Tuhan kali ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau diingatkan ketika kita mau hidup benar dalam Kristus Yesus, kita akan menghadapi kehidupan yang akan dianiaya. Kita akan menerima penderitaan-penderitaan. Inilah yang menjadi bukti bahwa orang yang mau beribadah akan menderita dan dianiaya seperti di ayat 12 ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh menyerah di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita memegang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagaimana seharusnya. Sebagaimana seharusnya,
Seharusnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan bukan mengikuti kehendak orang lain di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di dunia ini sekarang kita akan melihat banyak realita yang terjadi dalam kehidupan, seperti yang dikatakan di ayat 13. Orang jahat akan semakin jahat, yang menipu akan menipu dan juga akan tertipu. Dunia tidak akan lagi semakin baik, tetapi orang percaya harus semakin teguh. Artinya apa? Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh bisa menghentikan kegelapan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menghentikan kegelapan di dunia ini. Tetapi kita bisa menyalakan terang di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Kita tidak bisa mengubah dunia sendirian. Tetapi kita bisa menjaga hati pikiran kita dan juga perbuatan kita kepada orang agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah mau kita mengikuti arus kehidupan dunia ini. Kalau orang berkata semua orang begitu, kita harus berkata, tetapi aku mau tetap hidup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 14 dan di ayat 15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada ayat 14 dan ayat yang ke-15 ini, Paulus mau mengingatkan kepada kita agar tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya kita mau diajarkan untuk tidak lagi goyah dan jangan berpaling kepada ajaran yang sudah kita pegang. Seperti Timotius yang belajar kepada Paulus dan juga ibunya Eunike dan neneknya Lois, sehingga dia mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, sehingga dia mau tetap mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi si Timotius sangat beruntung memiliki 3 guru ataupun 3 teladan dalam kehidupannya. Yang pertama tadi, ada neneknya yang mengajarkan dia tentang kitab suci, dan ada juga ibunya yang mengajarkan dia tentang kitab suci. Begitu juga Rasul Paulus yang mengajarkan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Siapa yang mengajar kita untuk mengenal kitab suci? Siapa yang seharusnya bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Kalau kita bisa mengingat kehidupan kita ketika kita masih muda, masih kecil, kita diajak oleh orang tua kita untuk sekolah minggu. Di sekolah minggu, guru sekolah minggunya mengajarkan tentang firman Tuhan, mengenal kitab suci. Setelah remaja dia masuk ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dari para penetua, para pendeta, Bible Pro, guru ria, bahkan diakones, atau apapun itu yang dalam memberitakan firman Tuhan. Inilah yang menjadi sosok teladan di tengah-tengah gereja sebenarnya. Inilah yang mengenalkan kita untuk
mengenal kita kepada kitab suci. Dan sosok yang menjadi teladan bukan juga hanya di dalam tengah-tengah gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sendiri di dalam kehidupan kita bisa juga menjadi teladan. Orang tua bisa menjadi teladan kepada anak-anaknya. Anak-anak, abang, kakak bisa menjadi teladan bagi adiknya. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan yang dimaksud di sini adalah melalui perbuatan tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Bukan hanya sekedar manis di mulut, kita pandai berkata-kata untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidaklah ada nyata. Bagaimana ketika seorang menghidupi kehidupannya yang benar, pasti akan nampak ketika dia datang ke suatu tempat, orang akan senang dengan kehadirannya. Orang akan merasa bahagia dengan kehadirannya. Orang merasa nyaman atas kehadirannya. Ada rasa damai. Tetapi kalau kita tidak memiliki teladan, hidup kita banyak melakukan kenajisan. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita akan pasti dijauhkan. Kita akan selalu dikesampingkan. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita, kita harus bisa perbuat segala sesuatu hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah jalan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan melakukan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat 16 ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini merupakan ayat yang sangat penting, dasar dari segala iman kekristenan yang kita ketahui, yaitu adalah Alkitab. Alkitab bukan sekedar tulisan biasa, tetapi setiap kata yang dituliskan di dalam Alkitab itu merupakan diilhamkan oleh Allah, dan firman itu bermanfaat untuk mengajar. Alkitab yang ada kita pegang sekarang itu bermanfaat untuk mengajar, yang artinya memberi kita tentang pengertian kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Alkitab tidak hanya menyatakan kesalahan, tidak hanya untuk menegur kita, tidak hanya untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab bisa digambarkan sebagai cermin. Kalau kita bisa bayangkan cermin, kita bisa melihat di cermin bahwa wajah kita atau diri kita ini sedang kotor atau tidak rapi. Tetapi cermin tersebut tidak bisa membersihkan kita, membersihkan kotoran yang ada pada kita. Cermin tadi tidak bisa merapikan kita. Tetapi dengan bantuan cermin kita dapat membersihkan bagian mana yang kotor yang ada pada diri kita, bagian mana yang belum rapi yang ada pada dalam diri kita. Begitu juga lah dengan Alkitab, firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Alkitab bukan hanya menunjukkan dosa, tetapi juga menuntun kita agar hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu,
kita diajak melalui firman Tuhan kita kali ini untuk menjadikan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar inilah yang menguatkan kita dalam kehidupan kita. Lalu tujuan akhir dalam firman Tuhan pada minggu ini, agar kita tiap-tiap orang memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bangun kedewasaan rohani dan iman kita melalui nats kita yang menyapa kita pada hari ini, yang tidak hanya mendengar dan tahu, tetapi membuat kita siap melakukan kehendak Allah, siap melayani Allah, siap menjadi terang di dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Sebagaimana kita diperlengkapi untuk menyikapi perubahan dan perkembangan zaman di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa.